Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Kembali lagi di channel Robotik Nusantara. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi, string, dan metode. Tentu di dalam pemrograman PHP. Pada video sebelumnya kita sudah membahas atau belajar tentang struktur statement, kemudian operator dan kontrol. Nah, apa sih sebetulnya fungsi di dalam PHP itu? Fungsi merupakan kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Jadi, sebuah fungsi ini merupakan sebuah nama yang diberikan pada suatu blok program yang sewaktu-waktu dapat kita panggil dan kita gunakan dari blok tersebut. Jadi peletakan fungsi di dalam PHP ini itu dapat diletakkan di bagian manapun, bisa di awal, bisa di tengah, ataupun di akhir. Jadi keseluruhan bagian kode PHP. Kalau kita lihat di sini, sintaks dari fungsi itu adalah untuk PHP ya, function, kemudian di sini ada nama fungsi. Ini merupakan nama fungsinya yang diikuti dengan buka dan tutup kurung. Kemudian setelah itu kurung kurawal, di mana di antara kurung kurawal itu merupakan letak fungsi utama. Baru di sini adalah memanggil lagi nama fungsi lagi, memanggil nama fungsinya lagi. Jadi struktur di sini, nama fungsi ini merupakan penamaan dari fungsi utama. Penamaan dari fungsi utama ini. Jadi nama fungsi inilah nantinya yang dapat dipanggil sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi aturan pembuatan nama fungsi ini sama dengan ketika kita membuat sebuah variabel. Coba kita pahami dari sintaks ini. Kita langsung saja ke prakteknya ya. Example. Kita buat new file. Saya beri nama, kita buat di sini di folder htdoc ya, htdoc latihan HTML. Kita buat folder latihan ketiga. Fungsi 1 .php. Oke, kita tulis PHP. Kita buat sebuah fungsi function dengan nama misalkan saya adalah fungsi, diikuti dengan kurung kurawal. Nah, isi dari fungsi utamanya itu adalah echo. Halo Robotik Nusantara. Kemudian di bawah kurung kurawal tutup, kita panggil nama fungsinya. Harus sama ya di sini karena case sensitif. Oke. Dari fungsi tersebut, kalau kita jalankan, maka fungsi ini akan mencetak Halo Robotik Nusantara. Kita aktifkan dulu web servernya.
bab 3 fungsi 1. Nah, inilah yang akan nanti diproses, fungsi utama yang akan diproses Halo Robotik Nusantara. Kalau dilihat di sini bahwa terdapat perintah echo di dalam fungsi, sehingga begitu nama fungsi itu dipanggil, maka PHP itu akan memproses menampilkan teks yang diekokan tadi. Selain itu, sebuah fungsi itu dapat dipanggil secara berulang-ulang. Ya, kita misalkan saya membuat fungsi lagi di sini di bawah, membuat fungsi PHP lagi. Kita buat echo di bawah dari fungsi utama, pemanggilan fungsi utama. Echo kemudian kita panggil fungsi yang di atas, echo lagi, petik. Kita panggil fungsi lagi. Nah, kalau kita lihat struktur penambahan di sini, kita akan nantinya mencetak echo nano hierarchy lagi ngapain. Kemudian Ubuntu. Di sini ada titik-titik ya, kosong ya. Kosong ini nanti akan diisi oleh saya fungsi memanggil fungsi ini. Ini saya buka misalkan fungsi, saya fungsi. Kemudian di sini juga bisa dipanggil berulang kali. Saya fungsi ya, ini dapat dipanggil berulang kali. Kalau ini ditampilkan, maka fungsi ini ada
kita panggil fungsi setelah echo ya, biar nggak numpuk. Oke. Jadi nano echo tadi, nano, hai Rasbinya lagi ngapain? Ubuntu sedang belajar robotik. Sedang belajar robotik ini merupakan isi dari di dalam fungsi tadi. Ya. Kemudian echo lagi, nano lagi belajar apa? Ubuntu. Kemudian Ubuntu akan memanggil lagi isi dari fungsi tadi. Jadi fungsi ini walaupun kita membuatnya hanya satu, bisa dilakukan, bisa digunakan berulang kali di program-program yang lain. Ini pemahaman tentang fungsi. Fungsi dengan parameter. Kalau fungsi sebelumnya yang sudah kita pahami tadi merupakan fungsi yang tidak menggunakan parameter. Peran parameter di sini adalah sebagai input atau masukan untuk fungsi atau untuk function yang selanjutnya diolah oleh fungsi tersebut. Sintaknya agak berbeda di sini, di mana function ini adalah variabel. Ya, kalau tadi di sini nama fungsi, di sini ada variabel, di dalam kurung itu merupakan variabelnya, variabel dari fungsi utama, dari parameter di dalam fungsi utama. Kemudian setelah itu ada variabel sisi parameter. Jadi kalau melihat di sini, variabel di sini, parameter ini merupakan parameter dari function. Jadi nilai-nilai variabel ini akan ditambahkan pada string ya, pada string yang nanti dicetak atau diekokan. Coba kita lihat dulu pemahaman tentang fungsi parameter. Fungsi dengan menggunakan parameter. Kita buat file baru. Kita buat fungsi function. Function di variabel, nama variabelnya parameternya tadi ya, parameter yang di dalamnya. Kemudian di sini buka tutup kurawal, kita echo. Kita langsung panggil parameternya. Ucapkan dari nama. Ini adalah nama. Kemudian
Jadi di sini ada function, kemudian di sini adalah variabel tadi, ini adalah parameternya. Nah, kalau kita lihat di sini, variabel nama ini merupakan parameter dari fungsi. Ya. Jadi nilai-nilai variabelnya tersebut akan ditambahkan pada string yang akan diikukan nanti. String yang akan diikukan variabel dari nama ini. Mari kita lihat. Kalau program itu dijalankan, kita panggil fungsi 2, akan terjadi error pada baris kelima. Ada terjadi error, ternyata di sini kurang tanda semikolon ya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, jadi di sini akan dihasilkan apa kabar nano sesuai dengan isi parameter yang ada di sini. Isi parameter yang ada di sini. Sedangkan pada bukan ucapkan itu terjadi error. Ya. Ini terjadi error karena fungsi variabelnya itu tidak terdefinisikan. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini saya ubah nama variabelnya? Karena secara sintak, kalau kita lihat di sintaknya, itu di sini adalah variabel, kemudian isi parameter. Berarti isi parameternya ini adalah bebas, tidak harus merujuk dari parameter ini. Ya, tidak harus merujuk pada parameter ini. Ya. Misalkan kalau ini saya ubah sesuai dengan parameternya, bukan isi parameter yang berbeda, yang terjadi adalah undefined variable. Variabel nama itu tidak terdefinisikan karena ini fungsi ini merupakan fungsi parameter. Menggunakan fungsi parameter. Nah, jadi penggunaan jumlah parameter dari fungsi parameter ini dapat lebih dari satu. Dan untuk menggunakannya cukup memisahkan antar parameternya dengan menggunakan tanda koma. Misalkan di sini saya punya parameter nama. Ucapkan parameter nama. Jadi parameter lebih dari satu dengan ditandai dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Name atau misalkan kota ya, kota tempat tinggal. Di sini kota kita gabungkan dengan string ya, isi stringnya titik, jangan lupa titik dipisahkan ya, ini string dengan variabel PHP harus dipisahkan dengan titik. Nama baru di sini. Nah, sekarang kita panggil
variabelnya. Ucapkan Oke, kita panggil ulang. Surabaya adalah ibu kota dari Kabupaten Ponorogo. Yogyakarta adalah ibu kota dari Kabupaten Sleman. Itu yang akan dihasilkan dari parameter yang lebih dari satu. Ini contoh penggunaan parameter yang lebih dari satu. Selanjutnya, function pengembalian nilai. Nah, di sini sebuah function juga dapat untuk mengembalikan suatu nilai. Jadi function hanya dapat mengembalikan sebuah nilai saja. Ya, nilai yang dikembalikan ini dapat berupa suatu bilangan bulat, real, ini real ya, ini bilangan real, string maupun array dan lain-lain sebagainya. Cara penggunaan function, kalau penggunaannya ini digunakan untuk pengembalian nilai, kita dapat contohkan. Kita langsung lihat saja di sini. Buat lagi new file, kita simpan dengan function fungsi 3.php. Function perkalian dari variabel X, dua variabel yang berbeda, dan variabel Y. Kemudian di sini ada result, hasil dari yang akan isi parameternya tadi. Kita kembalikan return ke nilai resultnya. Barulah di sini proses proses dari PHP-nya kita ikutkan. Sebelumnya kita buat variabel bilangan sama dengan 0 misalkan. Kita ikutkan kita panggil variabel bilangan. Bilangan awal adalah tadi di sini variabel bilangannya adalah 0, berarti nanti kita panggil hasil bilangan awal adalah variabel 0. Kemudian variabel bilangan sama dengan perkalian dari
7 kali 5, ya, 7,5. Kita ikutkan. Ini fungsi dengan pengembalian nilai. Ini adalah proses yang akan diproses nanti. Kita lihat hasilnya. Fungsi 3. Hasil bilangan awal adalah 0. Hasil bilangan setelah memanggil fungsi adalah 35%. Maknanya di sini kita membuat sebuah fungsi perkalian, yaitu yang berisi pengembalian nilai. Nah, di mana di sini saya membuat sebuah variabel bilangan sama dengan 0. Apabila nanti variabel ini kita cetak, hasil bilangan awalnya adalah memanggil 0. Nah, setelah kita lakukan perkalian 7 kali 5 yang nilai parameternya 7 kali 5, nilai-nilainya, maka bilangan ini akan memanggil fungsi, ya, result. Ini akan memanggil nilai yang ada di dalam fungsi, karena di sini sudah ada nama perkaliannya. Nah, ini tanda bahwa fungsi dari perkalian ini dipanggil. Nilainya 7 kali 5. Hasil bilangan setelah memanggil fungsi perkalian, itu hasilnya adalah perkalian ini. Berapa nilai X? 7, Y-nya adalah 5. Maka dihasilkan nilai 35. Ini contoh dari function pengembalian nilai. Ya. Jadi kalau kita lihat nilai tadi, fungsi perkalian ini akan mengembalikan nilai dari variabel result. Mengembalikan fungsi perkalian ini akan mengembalikan nilai dari variabel result yang merupakan hasil perkalian dari nilai X dan Y. Nah, di sini ini adalah, kalau di sini adalah diartikan bahwa nilai yang dikembalikan fungsi disimpan pada variabel ini, bilangan. Nilai yang dikembalikan ini akan disimpan dalam variabel bilangan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang string. Jadi terdapat beberapa operasi string yang sering digunakan pada PHP. Yang pertama adalah strpost, strreplace, strtopper, dan strlower. Untuk yang pertama kali kita bahas tentang strpost. Jadi strpost ini digunakan untuk menentukan posisi suatu substring dari deretan fungsi. Jadi fungsi ini akan mengembalikan bilangan integer
yang merupakan urutan posisi substring tersebut. Hanya saja di dalam strpost ini memiliki kelemahan, yaitu fungsi ini hanya dapat menentukan posisi suatu substring pada saat muncul pertama kali. Baik, kita lihat contoh penggunaan strpost. Kita buat new file, kita simpan dengan nama str. Kita buat variabel dulu. Variabel kira-kira dengan nama keyword misalkan. Keywordnya kemudian variabel tempat. Nah, di sini kita tuliskan strpost. Kita panggil variabelnya. Variabel keyword ke-5. Ya, variabel keyword ke-5. Variabel tempat. Oke. Kita punya variabel keyword di mana isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 string. Kemudian tempat strpost di mana nilai strpost variabel keyword, 5. Karakter 5 ya, itu berada pada indeks string ke memanggil variabel tempat tadi. Di sini ada kesalahan. Undefined function strpost. Kita lihat kesalahannya ada di penempatan dari harusnya seperti ini ya, keyword kita tentukan call to undefined baris keempat. Nah, strpost karakter 5 berada pada indeks string ke-4.
Jadi kelemahan dari str post ini adalah bahwa function tersebut hanya dapat menentukan posisi suatu substring pada pemunculan pertama. Jadi pada pemunculan substring pada posisi yang berikutnya itu tidak akan terdeteksi. Kita bisa ubah-ubah di sini. 6 misalkan. Karakter 6. Ada indeks string ke-5. Nah, ini berkaitan urutan indeks ini berkaitan dengan indeksnya, tempat indeksnya, posisi indeksnya. Oke. Itu tadi str post. Selanjutnya adalah str replace. Jadi fungsi dari str replace ini memiliki peran yang sama seperti ketika kita menggunakan sebuah fasilitas replace all pada Microsoft Word. Jadi fungsi ini akan menggantikan suatu string dengan string yang lain. Kita ambil contoh penggunaan string replace. Kita simpan dengan str replace. Kita buat variabel awal string, kemudian kita buat variabel ganti string. Di dalam variabel ganti string kita masukkan str replace. Di mana string yang akan kita ganti, ya, ini kan di dalam kita ganti adalah nama helam. Helam kita ganti dengan halaman, di mana kita panggil variabel awal string. Kemudian kita ekokan, kita cetak dari hasil ganti string. Oke. Tentu kalau dari sini sudah kita bisa baca bahwa string awal ini yang berisi halam ini akan diganti dengan halaman. Oke. Kita panggil namanya. Nah, selamat datang di halaman web robotik Nusantara. Nah, kalau kita lihat, seharusnya yang tercetak adalah ini. Karena sudah diganti dari nilai awal stringnya, maka diganti dengan halaman. Oke. Fungsi selanjutnya yang kita pahami, yang kita bahas adalah str upper dan str lower. Di mana str
t-over ini digunakan untuk mengubah semua karakter huruf dari suatu string menjadi kapital. Sedangkan str lower string itu merubah menjadi karakter huruf kecil. Bagaimana cara penggunaan dari perintah str over dan lower tersebut? Kita ambil contoh, kita buat new file, kita simpan dengan nama str upload.php. Yang pertama kita buat untuk yang str upper dulu ya. Di sini kita buat variabel dulu, string asli, isinya kemudian kita buat variabelnya, ganti huruf besar, variabel huruf besar. Nah, di dalam variabel ini kita ubah dimana di dalam str over ini kita akan mengubah variabel string aslinya, string asli. Kemudian kita ikutkan string awal, itu adalah memanggil nama dari variabel string asli ya. Lalu string berikutnya setelah diubah ke upper, string akhirnya ya, kita panggil variabel dari huruf besar. Ini kalau kita jalankan, string awal ini password saya Robotik Nusantara, string akhir adalah ini password saya Robotik Nusantara. Nah, itu penggunaan string upper. Kemudian untuk string lower sama penggunaan string lower. Kita tinggal ubah aja di sini. Upper ini menjadi lower. Yang dihasilkan dari string lower ini, nah ada besar. String to lower ya. Nah, ini jadi awal akan kembali ke nilai, nah string akhirnya akan kembali ke string asli. String to lowernya.
merubah di sini string awalnya ini, kalau kita lowerkan akhirnya adalah kecil semua. Nah, itu tadi tentang string, penggunaan string. Selanjutnya kita akan pelajari tentang perintah explode. Jadi sesuai namanya di sini explode ini, fungsi ini digunakan untuk memecah atau mendedakkan ya, memecah suatu string menjadi potongan-potongan string yang kecil, dimana setelah dipotong itu untuk selanjutnya akan disimpan dalam suatu array. Kita ambil contoh, misalkan explode ini kita simpan dengan explode. Explode kita buat variabel password, misalkan passwordnya adalah 10, string berupa string 198 196 880 771 880 9, kemudian di sini 90978. Oke, di sini saya punya variabel password. Lalu hasilnya akan kita explode. Akan kita lakukan explode. Explode. Nah, di sini kita akan explode berdasarkan tanda strip. Maka kita ketik saja tanda tersebut, kemudian yang di-explode adalah variabelnya, variabel password. Password. Kita kemudian dapat diekokan, dicetak password awal itu adalah, kita panggil passwordnya, kemudian kita lihat setelah di-explode, kita dapat mencetak masing-masing hasil explode-nya. Blok 1 dari hasil explode itu kita panggil hasil ya, hasil dari explode-nya diawali dengan 0, kemudian array ke 0, lalu di sini blok kedua explode. Jadi saya mempunyai variabel dengan isi password sedemikian rupa yang di dalamnya ada tanda strip, kemudian saya membuat sebuah variabel hasil di mana isinya adalah mengexplode dari password ini, mengexplode dari isi password ini berdasarkan tanda strip. Kemudian akan saya tampilkan. Kita jalankan
explode. Kita dapatkan password awalnya adalah ini. Setelah kita explode blok 1 ya, berdasarkan explode tadi kita pecah berdasarkan garis strip ini, maka akan dihasilkan blok 1 array ke 0, blok 2 ini array ke 1, blok 3 ini array ke 3. Jadi artinya apa? Perintah explode di sini dapat dipisahkan berdasarkan strip tersebut. Hal ini bisa juga dibatasi berdasarkan 2 karakter. Misalkan di sini saya tambahkan setelah password, saya dapat menambahkan 2 karakter saja yang akan ditampilkan. Bukan 2 karakter, 2 pecahan string yang dihasilkan. Jadi kalau hal ini dicetak, maka yang terjadi adalah blok 3 ini tidak akan atau kosong. Akan dihasilkan kosong karena kita batasi nilainya hanya 2 blok saja, sedangkan di sini explode-nya itu seharusnya berdasarkan 3 penanda ya. Kalau kita batasi 4, tentu yang akan muncul di sini kita batasi 4, tentu di sini yang akan muncul adalah tetap 3 karena password awal ini diexplode berdasarkan tanda strip ya. Jadi kalau dilihat di sini dikarenakan hanya terdapat 3 bagian atau partisi yang dideklarasikan sebelumnya. Berbeda lagi kalau kita menggunakan 2 atau 1 kurang dari nilai partisinya. Oke. Itu penggunaan tentang explode. Selanjutnya ada implode. Implode ini merupakan kebalikan dari explode. Fungsi ini digunakan untuk menyatukan pecahan-pecahan string menjadi satu kesatuan string. Jadi ada explode di mana dia akan memecah, ada implode menyatukan dari yang terpecahkan tadi, yang sudah pecah-pecah tadi. Nah, dalam pemanfaatan explode ini, implode ini ya, kita dapat contoh. Misalkan kita langsung saja ke contoh, kita buat sebuah new file, kita simpan dengan nama implode. Kita buat nama password tadi, kita misalkan password ya.
Kita ambil password yang tadi. Di sini kita buat variabel lagi. Satukan tanpa spasi. Kita include dari password. Nah, variabel passwordnya ya. Kemudian kita buat variabel lagi. Include grade dari password ya. Lalu kita echo dari variabel masing-masing variabel. Satukan dengan spasi. Kita echo satukan dengan dash. Oke. Hasilnya di sini, kalau kita lihat hasil dari implode, ada terjadi kekeliruan. Jadi di sini kita buat setelah hasil ini ya, hasil kita explode, kita pastikan di sini. Kita tinggal menambahkan implode password. Oke. Ini hasil explode, kemudian implode argument must be arranged in line 17. Ada kekeliruan. Masih terjadi kekeliruan. Kalau kita lihat di sini, kekeliruannya adalah argument must be array, invalid argument pass. Berarti di sini harus array. Implode berarti kita harus menggunakan array. Hasil array di sini ya, hasil kita panggil hasilnya. Variabel ini satukan tanpa spasi. Ketika diimplode, hasil password ini diimplode, setelah diexplode baru dilakukan implode. Kalau yang ini satukan dengan dash, maka dari array ini disatukan kembali menjadi hasil yang semula. Jadi ada dua langkah untuk mengimplode hasil yang telah diexplode.
menjadi array, beberapa array tadi, ada dua langkah. Pertama, disatukan tanpa spasi terlebih dahulu, kemudian disatukan dengan menggunakan dash. Ya, seperti ini sintaknya. Nah, hasil ini tentu akan menghasilkan sebuah ini. Disatukan terlebih dahulu. Jadi dari kalau kita lihat password awal adalah seperti ini. Fungsi implode itu adalah mengembalikan string yang sudah dipecah menjadi array kembali ke asalnya. Ya, ini hasil ini sudah dipecah menjadi array, menjadi 3 bagian, blok 1, 2, 3. Nah, untuk mengembalikan dalam kondisi ini dengan menggunakan implode, yang langkah pertama pada implode pertama itu disatukan dengan spasi, tanpa spasi. Kemudian yang implode kedua disatukan dengan dash dari ketiga bagian array tadi. Oke, itu tadi pemahaman tentang implode. Sekarang setelah implode kita pelajari tentang metode. Nah, metode ini digunakan untuk mengirimkan sebuah data yang diparsing ke dalam dokumen HTML, kemudian ditampilkan ke browser. Jadi ada dua cara atau metode yang digunakan pada PHP, yaitu metode post dan metode get. Nah, umumnya metode-metode ini digunakan di dalam dimanfaatkan di dalam form. Nah, untuk memahami metode ini kita langsung saja ke pemrograman, ke programnya. Yang pertama dilakukan, kita buat form. Ya. Untuk memahami metode tadi, kedua metode tadi, kita hapus terlebih dahulu. Kita buat new file. File kita simpan dengan nama siswa untuk membuat form. Misalkan langsung saja tidak perlu menggunakan HTML. Kita langsung saja ketikkan tag HTML-nya. Kita buat form. Kemudian kita buat form. Lalu jumlah siswa itu adalah input, name-nya adalah jumlah ya, type-nya adalah text. Kita buat tombol submit. Type, tipenya submit,
value itu adalah simpan. Oke, kita isi select tersebut dengan option. Option di sini teknik elektro, option, teknik sipil, kemudian kita buat tahunnya, option, (2020). Oke, kita isi form kita menggunakan metode. Nah, metode yang akan digunakan tadi ada post dan get. Kita akan gunakan untuk yang pertama kali dengan menggunakan metode post. Action kita buat file baru nantinya. Kita asumsikan kita buat dengan nama proses.php, di mana file proses ini nanti yang akan kita buat adalah akan memproses form-form, akan memproses setiap input dari form tersebut. Oke, kita select nama name-nya jurusan, kemudian kita select dengan name tahun, nah ini keliru, kesalahan ini seharusnya di sini. Kita simpan. Nah, ini hasil formnya sudah jadi dengan nama siswa. Nah, ini form pendataan siswa. Ada select tadi ya, kemudian optionnya adalah teknik mesin, elektro, dan sipil, tahunnya, kemudian jumlah siswa yang akan kita simpan. Nah, kita akan simpan tadi dengan menggunakan metode. Ini form yang pertama. Kemudian untuk form yang kedua, kita akan membuat sebuah proses, file proses, yang mana isinya nanti akan kita panggil ketika dilakukan submit pada form yang sudah dibuat tadi dalam form nama siswa. Kita simpan dengan proses.php. Kita simpan masih di dalam satu folder dengan file nama siswa. Ya. Kita save proses. PHP kita buat jurusan ya.
kemudian ada tahun, metode yang diterapkan ini adalah POS, ada form jumlah tadi, disesuaikan dengan variabel ini disesuaikan dengan jumlah form yang ada, yang sudah dibuat POS. Jurusan Eko kita panggil variabel isi dari variabel tahun. Nah, sekarang kita lihat ini adalah isi dari proses. Ketika form tadi, form nama siswa PHB kita jalankan, kita pilih, misalkan kita asumsikan kita memilih teknik elektro, tahun masuk 2002, jumlah siswa itu adalah 35. Kalau kita klik simpan dengan menggunakan metode POS, hasil proses tadi akan dihasilkan semacam ini, jumlah mahasiswa pada jurusan teknik elektro, di mana teknik elektron ini akan memanggil variabel yang kita masukkan di dalam form sebelumnya. Ya, variabel ini jurusan yang kita masukkan tadi, teknik elektro, tahun 2020 yang kita masukkan, dan sebanyak jumlahnya 35 yang kita masukkan tadi, 35 mahasiswa. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai variabel-variabel yang telah kita masukkan di dalam satu form. Ya, jadi ini harus sama ya, ini nama dari tipe-tipe yang ada di form tadi ya. Ini harus sama. Misalkan di sini menggunakan nama jurusan, ya, jurusan dengan huruf kecil, maka di dalam proses POS-nya juga harus sesuai dengan nama. Begitu juga dengan tahun. Akan menjadi kendala ketika di sini menggunakan di form itu name-nya itu menggunakan huruf kecil, sedangkan di proses, dalam prosesnya menggunakan huruf besar seperti ini. Ini akan menjadi kendala atau terjadi error atau terjadi kemungkinan tidak ditampilkannya nilai select yang ada di sini. Itu untuk metode.
Kita lihat di situ metode POS. Sekarang kita lihat start tahun ya. Kalau kita lihat di sini, kita ubah nilainya. Apa yang akan terjadi? Kita proses di formnya. Ya, misalkan tahun 2021, teknik elektro, teknik mesin, kita ubah, kita simpan. Nah, di sini tentu akan terjadi sebuah pemberitahuan bahwa pada tahun ini tidak akan tercetak ya dalam proses POS-nya. Karena ada perbedaan pada nilai ini dengan yang ada di name yang ada di form. Ini adalah pendeklarasian dari form tersebut. Nah, untuk selanjutnya, apa sih perbedaannya dengan metode get? Kalau di sini metode POS, kita lihat hasil dari metode POS. Ya, di sini. Hasilnya adalah teknik mesin 2021. Semua tercetak. Apa yang kita masukkan melalui form tadi akan tercetak di sini, di proses selanjutnya ya. Kita lihat di sini alamatnya juga seperti ini. Proses PHP. Di dalam proses PHP akan tercetak semacam ini. Ya, di file proses ini akan tercetak jumlah PHP. Nah, perbedaannya dengan get itu apa? Kita bisa selidiki perbedaan dengan get ini kita dengan cara kita ubah pada prosesnya. Pada proses .php, file proses .php kita ubah get. Apabila program ini kita jalankan, misalkan kita pilih teknik sipil tahun 2019, ini 30. Kita simpan. Nah, pada proses get, akan terjadi perubahan error. Ini ada pemberitahuan error ya. Kalau kita lihat di sini ada notice ya. Akan terjadi error. Ini ada notice, berarti ada kesalahan sedikit di sini. Kita lihat formnya. Di sini proses ini get ya. Ini harus disamakan ya. Di dalam form metodenya tadi POS yang pertama, pada file proses itu menggunakan get, berarti di dalam form metodenya juga harus get. Ya. Makanya terjadi notice pemberitahuan. Nah, di sini ya, teknik sipil kita masukkan data teknik sipil 2019 30. Teknik sipil 2019 30. Nah, sekilas di sini sama hasilnya ketika kita menggunakan metode POS. Nah, namun di sini perbedaannya ketika kita lihat pada URL-nya. URL pada file proses. Nah, pada URL tersebut terdapat tambahan proses, tanda tanya, jurusan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika get, dengan demikian kita dapat membandingkan ketika kita menggunakan POS. Kalau ini ya, kita lihat di sini ketika menggunakan get, muncul nilai-nilai yang kita masukkan
jurusan teknik sipil plus tahun 2000 ini. Sedangkan kalau pos tadi, kalau kita menggunakan pos, teknik sipil sama ya, simpan. Nah, ini ada perbedaan di URL-nya. Dia tidak akan menampilkan nilai atau isi dari form tadi. Jadi, di sini hendaknya kita ketika menggunakan form ini, metode ini, kita jangan menggunakan metode get ketika akan memproses data input melalui form. Karena dengan menggunakan get ini nanti akan ketahuan nilai-nilai yang telah kita masukkan. Nah, coba bayangkan kalau form tersebut digunakan untuk login. Tentu untuk login misalkan suatu privasi, keperluan privasi. Kita gunakan metode get, maka semua input data akan ditampilkan pada URL. Misalkan password, mungkin akan nampak juga nanti di URL ini. Ya, itu tadi sesi bab yang ketiga tentang function dan metode. Terima kasih. Silahkan di like dan subscribe. Untuk video selanjutnya kita akan belajar pemahaman tentang session dan cookies. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.